Pemirsa, jika Anda merasa sering mendapatkan pesan maupun telepon yang mengarah pada penipuan, bahkan pernah tertipu, itu bukan perasaan yang berlebihan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan jumlah kasus penipuan daring di Indonesia memang sudah overdosis. Dalam setahun terakhir, laporan dugaan penipuan daring yang masuk sebanyak 311.597 atau rata-rata 874 laporan perharinya. Nilai kerugian masyarakat mencapai 7,3 triliun rupiah. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 3 November 2025 dengan tema Darurat Penipuan Daring bersama saya Andromeda Arizal. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-8583-99100. Pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, pagi. Selamat pagi. Pagi Anda. Damang, Kang? Alhamdulillah sehat. Nggak pernah dong Kang kena penipuan atau scam Kang? Jangan sampai deh, jangan pernah ya Kang ya. Betul. Kang Ade, ini di editorial pagi ini mengangkat tema darurat penipuan daring. Ya. Seberapa darurat sih Kang penipuan daring ini? Ya, tindak pidana penipuan ini lewat daring ya atau sarana digital ini luar biasa ya. Masuk kategori extraordinary, sangat masif, kemudian juga korbannya juga sangat banyak, juga kerugian negara, juga kerugian masyarakat juga sangat banyak. Jadi data terakhir dalam setahun ini ada sekitar 311.000, kemudian laporan yang masuk ke pihak berwenang itu sekitar 874 orang per hari ya, per kasus ya, per hari. Kemudian total kerugian masyarakat itu 7,3 triliun. Kemudian catatan dari Global Anti-Scam Alliance itu data kerugian masyarakat yang diderita oleh masyarakat Indonesia itu sekitar 73 triliun. Artinya kalau kita melihat dari angka-angka ini suatu kasus yang sangat mengkhawatirkan, perlu upaya yang lebih serius lagi dari aparatur penegak hukum. Dan ini masuk kategori darurat penipuan daring atau darurat online scam ya, yang marak sekali. Oke, Anda tadi menyampaikan extraordinary crime begitu ya, yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab? Apakah ini karena literasi masyarakat yang kurang ataupun juga kurangnya dari pengawasan dari pemerintah atau seperti apa Kak? Ya, banyak aspek yang membuat kasus penipuan online ini sangat marak ya. Pertama adalah budaya literasi masyarakat sangat rendah ya. Masyarakat belum banyak terpapar informasi yang masif. Seharusnya ketika kasus penipuan daring ini berjalan dengan masif, maka pemerintah pun harus lebih gencar lagi secara masif lewat media sosial dan sebagainya. Kita sudah sangat banyak lembaga-lembaga yang bekerja dalam keamanan cyber, tetapi ini hasilnya belum memuaskan gitu. Malah setiap hari jumlah korban semakin banyak berjatuhan. Baik. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Senin 3 November 2025, Darurat Penipuan Daring. Darurat Penipuan Daring. Jika Anda merasa sering mendapatkan pesan maupun telepon yang mengarah pada penipuan, bahkan pernah tertipu, itu bukan perasaan yang berlebihan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan jumlah kasus penipuan daring di Indonesia memang sudah overdosis. Dalam setahun terakhir, laporan dugaan penipuan daring yang masuk sebanyak 311.597 atau rata-rata 874 laporan per hari. Nilai kerugian masyarakat mencapai 7,3 triliun rupiah. Itu baru yang berdasarkan laporan resmi. OJK mengakui sangat besar kemungkinan banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh pihak korban. Bisa dilihat dari data laporan resmi saja, tingkat kasus penipuan digital di tanah air sudah bisa dikatakan masuk kondisi darurat. Sebagai perbandingan, menurut OJK, di negara lain rata-rata seratusan laporan yang masuk per hari sudah dianggap tinggi. Global Anti-Scam Alliance mencatat kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan daring bahkan mencapai 49 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Laporan State of Scams in Indonesia 2025 menemukan 2 dari 3 orang dewasa mengalami penipuan dalam setahun terakhir, termasuk di dalamnya penipuan ketenaga kerjaan. Sementara itu, ada bentuk lain kejahatan daring yang juga masif menjerat masyarakat, yakni judi daring alias judol. Kasus-kasus kejahatan tersebut memiliki keterkaitan membentuk jalinan benang kusut.
Perdagangan orang ke Kamboja selama beberapa tahun terakhir marak lewat penipuan perekrutan tenaga kerja. Mereka ditempatkan di semacam camp untuk menjalankan operasional praktik penipuan daring hingga judol. Kebanyakan tenaga kerja tersebut diperlakukan tidak manusiawi, bahkan sampai meregang nyawa. Ada sejumlah penyebab praktik penipuan daring dan judol bak menemukan lahan subur di Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat sehingga mudah ditipu. Masyarakat juga cenderung mudah percaya pada pihak yang mengaku otoritas atau pengampu jasa. Tidak sedikit pula yang gampang tergiur iming-iming hadiah, imbal hasil besar, atau gaji tinggi. Kedua, lemahnya perlindungan data pribadi, data nasabah, pembeli, penjual begitu mudah bocor dan diperjualbelikan. Ketiga, lemahnya penindakan oleh hukum. Bertahun-tahun dari sekian banyak kasus kebocoran data, belum ada satupun pelaku yang diadili. Tindak lanjut pelaporan kasus yang tidak jelas juga membuat masyarakat enggan melapor dugaan penipuan daring. Korban melaporkan ke pihak berwenang tentu berharap pelaku ditangkap dan diadili. Bahkan, semestinya ketika pelaku sudah diadili, korban mendapatkan pengembalian kerugian paling tidak sebagian. Bukankah aparat hukum menyita uang hasil kejahatan sebagai barang bukti? Jangankan uang kembali, kasus yang dilaporkan saja belum tentu ditangani. Perlindungan dan tanggung jawab pemerintah dan jajaran aparat hukum masih jauh dari ideal. Yang dilakukan paling banter hanya memblokir baik situs daring maupun rekening, lalu menyebar imbauan. Pemblokiran juga cari jalan paling mudah, pukul rata semua rekening yang dianggap menganggur dengan alasan untuk mencegah disalahgunakan bandar judol. Tidak peduli puluhan juta nasabah kelimpungan karena tidak bisa menggunakan dana milik sendiri. Kalaupun ada penangkapan pelaku, yang dijerat hanya kroco, bukan dalangnya. Maka tidak mengherankan bila penipuan daring, tindak pidana perdagangan orang dan judol hingga kini masih leluasa merongrong kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi darurat penipuan daring hendaknya menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan aparat hukum agar membuat terobosan pelindungan masyarakat dan penegakan hukum. Jangan biarkan negara tidak berdaya menghadapi para penipu dan pencoleng. Bisa di bagian berikut Anda bisa berinteraksi bersama kami dan juga menyampaikan pendapat Anda dalam editorial pagi ini, dan tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ada John Veto dari Batam. Selamat pagi Bang John. Selamat pagi Mas Ando, selamat pagi Bung Ade. Salam sehat selalu ya. Siap. Bang John, bagaimana Bang kita berharap bahwa penipuan secara daring dan juga scam ini tidak bisa terulang kembali? Apakah Anda yakin Bang hal ini bisa terjadi? Jadi begini Bung Ando ya. Ini kan udah lama fenomena ini ya. Penipuan daring ini kan berpunca dari pinjol, judol. Jadi kita memang Indonesia ini sekarang dikepung oleh, bukannya mengecil ya, Bang Ade, malah tambah besar. Tambah lagi apa kata Bang Ade itu memang masyarakat itu tidak ada memegang uang cash itu, masyarakat kita kan agak sulit sekarang ini. Jadi gampang
Dan lagi anaknya daring ini kan sangat dahsyat. Contoh, yang warga kita yang dikirim yang tergiur ke Kamboja, akhirnya pemerintah direcoki untuk pemulangan. Ada yang jenazahnya jadi pulangkan, ada yang tidak utuh. Ini kan dari dampak daripada turunannya dari daring ini. Diiming-iming ya bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Logikanya jalan di Kamboja, gaji apa yang tidak besar? Ekonominya di bawah kita kok. Jadi ini yang masyarakat kita yang kurang pemerintah ya, kata Bung Ade tadi, ya cuma begitu aja, tangkap dapat laporan tapi tidak ditindaklanjuti. Ya. Jadi masyarakat ini yang melapor aja, Bang Ade. Yang tidak melapor berapa banyak? Yang tidak melapor berapa banyak? Mungkin jutaan yang tidak mau melapor karena dia kerugian cuma memang skalanya kecil. Tapi inilah pemerintah harus tegas nih. Mudah-mudahan di pemerintahan Prabowo ini clear lah masalah ini. Judul pinjol narkoba kita itu aja sekarang yang itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang John Veto dari Batam. Kang, tadi kalau kita melihat ini permasalahan ini sudah lama, sudah sering terjadi. Sebenarnya ini apa, Kang? Apakah ada oknum-oknum yang dibalik ini semua sehingga scam ini kerap terjadi, Kang, di Indonesia? Ya, yang pertama harus kita garis bawahi bahwa kejahatan daring ini adalah kejahatan yang sifatnya lintas negara ya. Ada beberapa kasus temuan-temuan dari Polda Metro Jaya, misalnya dari Bareskrim Polri, itu memang base-nya di luar negeri. Dan kita kelihatannya agak susah untuk menjangkau itu. Kan sebenarnya tinggal kerjasama antar negara ya. Jadi ini saya kira harus diperkuat ya. Bagaimana kerjasama antar negara, antara pemerintah Indonesia dengan pihak yang di luar negeri. Ini perlu saya kira seperti itu. Nah, memang law enforcement ini menjadi kunci ya. Menjadi kunci bagaimana kejahatan ini bisa diatasi ya. Harus ada efek jera bagi pelakunya. Dan yang ditangkap seharusnya tidak hanya krocok-krocok, tidak hanya para pemain di lapangan. Tidak hanya nelpon-nelpon begitu, digerebek dan sebagainya, tapi mastermind-nya bagaimana? Ini yang saya kira harus dikejar. Karena kejahatan daring ini kejahatan lintas negara dan kejahatan yang sifatnya sophisticated menurut saya ya. Sehingga bagaimana pemerintah ini agak cukup kesulitan juga. Tapi dengan kerja keras dari pemerintah, wabil khusus dari aparatur penegak hukum, harus lebih pintar dari pelaku kejahatan, harus lebih gercep dari pelaku kejahatan, maka ini menjadi kunci. Nah, sisi lain yang lebih penting lagi adalah aspek dari budaya masyarakat. Masyarakat ini harus ditumbuhkan budaya tabayun ya. Budaya tabayun ini adalah budaya check and recheck. Ketika menerima informasi, informasi dari WA dan sebagainya ya, atau dari web misalnya akan mendapatkan uang sekian-sekian dengan modal sekian misalnya. Pokoknya yang sifatnya janji surga lewat sarana digital itu dipastikan itu palsu. Kemudian kita terakhir misalnya tiba-tiba orang kehilangan uang 3 miliar di rekeningnya dengan dijebol loginnya dan sebagainya. Ini menurut saya ini sudah luar biasa gitu. Banyak di masyarakat lapis bawah misalnya tiba-tiba dia dapat tagihan pinjol, tagihan pinjol, padahal dia tidak bertransaksi apapun. Nah, ini fakta-fakta ini menurut saya ini sudah luar biasa. Belum lagi kasus judul banyak berakhir dengan perceraian, banyak berakhir dengan orang bunuh diri. Ini luar biasa kasus ini. Berarti Kang Ade, pertanyaan besarnya apa yang menjadi kesulitan begitu dari pemerintah untuk mencegah agar halnya tidak terjadi kembali begitu terkait dengan scam kemudian jadi kerugian juga. Bahkan tadi informasinya kami mendapatkan juga ini dalam satu kali klik saja bisa hilang 3 miliar rupiah gitu Kang Ade. Iya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan dunia maya ya atau cyber security ini cukup banyak di Indonesia, setidaknya ada 5. Pertama adalah BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Kemudian ada Kominfo. Kominfo ini regulasi dan sebagainya dimenangani. Kemudian yang ketiga adalah Direktur Cyber. Kemudian ada OJK. Lembaga-lembaga ini harusnya bersatu padu ya, bekerja sama dengan terpadu, dengan luar biasa. Dengan aparatur yang hebat tidak bisa disogok. Inilah yang saya kira juga menjadi garda terdepan bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang berwibawa orang tidak semena-mena melanggar hukum, tidak semena-mena menipu rakyat Indonesia untuk diperdaya, untuk diambil uangnya. Ini menurut saya kondisi luar biasa ini pemerintah harus menyadari ini situasi sudah darurat, sudah luar biasa. Bagaimana cara memeranginya? Nah, seperti itu. Itu dari sisi pemerintah. Dari masyarakat sendiri, ini literasi tadi sempat Kang Ade sampaikan juga. Literasi seperti apa sih Kang yang harus dipahami oleh masyarakat sendiri? Saat ini kan kalau kita melihat begitu Kang, baik itu dari setiap akun media sosial ini selalu ada Kang chat, link yang di-share dari Telegram, WhatsApp, kemudian pesan-pesan dan lain sebagainya. Literasi seperti apa Kang yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia? Nah, literasi ini ada 2. Pertama ada dari otoritas ya, dari pihak pemerintah.
bagaimana lewat WA dan sebagainya ini secara masif dilakukan penyadaran kepada masyarakat ya lewat berbagai media digital lah. Ini kan sekarang sangat banyak. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat itu, tokoh-tokoh agama harus menghidupkan bagaimana masyarakat itu produktif, bagaimana masyarakat itu tidak tumbuh budaya instan. Ini harus digarisbawahi bahwa kerja keras adalah menjadi kunci keberhasilan. Tidak ada hasil, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ini saya kira masyarakat produktif ini harus ditumbuhkan semangatnya, semangat bekerja. Tidak ada orang kemudian tiba-tiba kaya raya dengan mendapatkan keuntungan upaya secara instan, itu tidak ada. Ini yang harus ditumbuhkan. Jadi untuk mengatasi situasi luar biasa ini, situasi darurat kejahatan online ini adalah perlu upaya dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah memperkuat literasi masyarakat, baik oleh pemerintah ataupun juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, menyadarkan masyarakat betapa sekarang ini situasi sudah gawat, kemudian masyarakat harus sadar diri. Kuncinya adalah bagaimana budaya instan di masyarakat juga ini harus dikikis seperti itu. Kemudian penegakan hukum juga harus keras. Kita punya undang-undang KUHP, kita punya undang-undang ITE. Secara hukum jeratnya menurut saya sih sudah sangat bagus, tetapi pelaksanaan di lapangan ini masih kendor. Baik, upaya dari hulu hingga hilir menyadarkan masyarakat juga untuk pentingnya terkait dengan literasi terkait dengan online scam ini ya. Baik, pemirsa, selanjutnya Editorial Media Indonesia kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian penghujung pada pagi hari ini, Kang Ade. Jadi, apakah sebenarnya menjadi PR begitu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Tadi seperti yang kita dengarkan dari Pak John Veto di Batam mengharapkan bahwa Presiden Prabowo ini bisa menghilangkan begitu kan penipuan-penipuan secara daring ini, Kang. Ya, pemerintah harus menabuh genderang perang terhadap kejahatan daring ini sekeras-kerasnya ya, sehingga kemudian masyarakat tergugah. Masyarakat tersadari bahwa kejahatan daring ini atau kejahatan online ini luar biasa. Ini yang saya kira harus betul-betul dikumandangkan oleh pemerintah setiap saat. Kemudian juga dengan edukasi dan sebagainya. Nah, genderang perang ini tidak hanya sekedar genderang kosong ya, tidak hanya pepesan kosong, tetapi harus dibekali dengan sebuah kelembagaan yang kuat, aparatur keamanan yang hebat, tidak bisa disogok dengan teknologi bagaimana mereka bekerja untuk menghadapi para pemain kejahatan daring ini. Kemudian koordinasi ini juga harus kuat. Koordinasi tidak hanya di dalam negeri, antar lembaga. Kita banyak sekali lembaga-lembaga yang terkait dengan cyber security, tetapi koordinasinya masih lemah. Kasus pembobolan data misalnya sampai sekarang itu tidak ada juntrungan, padahal satgasnya sudah ada. Tetapi tidak ada siapa aktornya, siapa pelakunya, pembobolan data, lembaga-lembaga perbankan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah law enforcement-nya dari penegak hukum. Ini yang penting sekali. Penegakan hukum yang kuat akan menciptakan budaya hukum yang kuat seperti itu. Jadi kita harus menjadi sebuah negara besar. Kita ini negara besar ini, sehingga kemudian dalam konteks kejahatan online scam di dunia kita masuk negara-negara yang memang sangat rawan karena negara kita besar. Ini menjadi objek juga di sini. Nah, disinilah menurut saya kita harus menjadi negara besar. Kita harus menjadi negara yang bagaimana bisa terhindar dari kejahatan daring. Jadi kita harus memiliki aparatur yang hebat, koordinasi yang kuat, begitu ya Kang ya. Kemudian kan dan kerjasama internasional yang kuat. Oh, berarti bukan hanya dalam skup nasional saja, melainkan juga ada kerjasama internasional. Kan? Karena beberapa temuan-temuan dari pihak Mabes Polri misalnya, kejahatan daring ini locker, online scam, kemudian romance scam dan sebagainya. Ini kemudian terhubung ke luar negeri. Mereka base-nya itu tidak di dalam negeri, tapi bagaimana kemudian aparatur kita bisa menjangkau para aktor-aktor yang ada di luar negeri. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, terima kasih Kang Ade telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kalaupun ada penangkapan pelaku yang dijerat hanya para kroco, bukan dalangnya, maka tidak mengherankan bila penipuan daring tidak pidana perdagangan orang. Dan judul hingga kini masih leluasa merongrong kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi darurat penipuan daring hendaknya menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan aparat hukum agar membuat terobosan perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Jangan biarkan negara tidak berdaya menghadapi para penipu dan pencoleng. Saya Robert Arizal, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.